Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Lalu ia melanjutkan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perkataan ini lahir bukan pada masa yang mudah. Saat itu, menjadi pengikut Kristus bisa mendatangkan penolakan, tekanan, bahkan penganiayaan. Karena itu, Paulus mengingatkan Timotius agar tidak membiarkan rasa takut memadamkan iman yang sudah Tuhan tanamkan di dalam dirinya. Sabda ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena tidak sedikit keputusan yang harus kita ambil setiap hari yang sebenarnya membutuhkan keberanian. Bukan keberanian yang terlihat besar di mata banyak orang, tetapi keberanian untuk tetap memegang apa yang kita yakini benar. Ada saat ketika kita perlu mengakui kesalahan, tetapi gengsi membuat kita diam. Ada saat ketika kita tahu sebuah tindakan tidak benar,
tetapi kita tergoda ikut melakukannya karena semua orang melakukannya. Ada saat ketika kita ingin mempertahankan nilai yang kita yakini, tetapi takut dianggap berbeda atau tidak diterima. Dan pada peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan teman-temannya hari ini, gereja menunjukkan kepada kita seperti apa keberanian iman itu dalam kehidupan nyata. Carolus adalah seorang pemimpin para pelayan muda di istana Raja Uganda. Ia tidak hanya menjaga imannya sendiri, ia juga membantu dan menguatkan para pemuda yang dipercayakan kepadanya untuk tetap setia kepada Kristus. Ketika mereka menghadapi tuntutan yang bertentangan dengan iman dan martabat mereka sebagai anak-anak Allah, Carolus tidak memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Ia tetap berdiri bersama mereka. Ia tetap mempertahankan apa yang benar. Dan ketika ia diminta meninggalkan imannya, ia menolak. Karena kesetiaannya kepada Kristus itulah Carolus dan teman-temannya akhirnya dihukum mati. Mereka dibakar hidup-hidup. Namun yang dikenang gereja sampai hari ini bukanlah cara mereka meninggal. Yang dikenang adalah kasih, keberanian, dan kesetiaan mereka yang tidak pernah padam, bahkan ketika harus menghadapi penderitaan. Yang menarik, Santo Carolus tidak hanya mempertahankan imannya sendiri, ia juga membantu orang lain tetap bertahan dalam iman mereka. Ia menguatkan, ia mendampingi, ia berdiri bersama mereka ketika ketakutan mulai muncul. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sebuah kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia selalu membawa pengaruh bagi orang lain. Mungkin kita tidak menyadari bahwa sikap dan pilihan hidup kita juga sedang dilihat oleh seseorang. Seorang anak belajar dari orang tuanya. Seorang adik belajar dari kakaknya. Seorang sahabat bisa dikuatkan atau justru dilemahkan oleh sahabatnya. Bahkan tanpa kita sadari, cara kita menjalani hidup bisa menjadi alasan seseorang tetap bertahan atau justru menyerah. Karena itu, setiap kali kita memilih hidup dalam kejujuran, kesabaran, dan kasih, kita bukan hanya sedang membentuk diri kita sendiri. Kita juga sedang membantu orang lain melihat bahwa jalan Tuhan tetap layak untuk diikuti, bahwa hidup yang berpegang pada kebaikan bukanlah sesuatu yang sia-sia, dan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tetapi sesuatu yang sungguh dijalani. Karena itulah Paulus mengajak Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Karunia itu tidak diberikan untuk disimpan. Karunia itu diberikan agar melalui hidup kita, kasih Tuhan dapat dirasakan oleh orang lain, melalui perkataan yang menguatkan, melalui keteladanan yang baik, dan melalui keberanian untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teladan Santo Carolus Luanga dan teman-temannya. Berilah kami keberanian untuk tetap setia kepadamu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami takut melakukan hal yang benar, kuatkanlah hati kami. Ketika kami tergoda mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tuntunlah langkah kami. Dan semoga hidup kami tidak hanya mendekatkan diri kepadamu, tetapi juga menjadi berkat dan penguatan bagi orang-orang yang Engkau percayakan di sekitar kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan.
Semoga tersampaikan berkah dalam.